sebesar 1.049.826.000.000 rupiah. Sesuai dengan keterbukaan informasi dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka penawaran umum saham perdana pada tanggal 11 Juni 2007, khususnya pada halaman 179 bab 14 perihal kebijakan dividen, telah diungkapkan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai dari laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2007 dengan rasio kisaran 5 sampai dengan 30%. Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari direksi dan beberapa faktor, antara lain hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan dari perseroan dan anak perusahaan, pembayaran dividen tunai kas anak perusahaan kepada perseroan, prospek usaha perseroan di masa yang akan datang, dan faktor lainnya yang relevan menurut pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali. Pada saat perseroan membayar dividen secara tunai kepada para pemegang saham perseroan, perseroan juga merencanakan untuk menyalurkan sebesar 2% dari laba bersih konsolidasian perseroan kepada Yayasan Putra Sampurna, organisasi nirlaba yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akses untuk pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, direksi menyampaikan dan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan yang diperoleh dalam tahun buku 2022 dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebesar 523.763.000.000 rupiah, 136.000 rupiah, atau sebesar Rp288 per lembar saham, yang merupakan sekitar 50% dari laba bersih perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham perseroan. Termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp163.675.980.000 atau sebesar Rp90 per lembar saham yang telah dibagikan kepada seluruh pemegang saham perseroan pada tanggal 29 November 2022. Sehingga sisanya sebesar Rp360.087.156.000 atau sebesar Rp198 per lembar saham akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan jadwal dan pelaksanaan pembayarannya sebagaimana ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Seperti yang telah disebutkan di sebelumnya, sekitar 2% dari laba bersih perseroan atau sebesar Rp20 miliar akan didonasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Yayasan Putra Sampurna. 3. Sisanya sebesar Rp562.864.000 akan dibukukan sebagai saldo laba atau retained earning untuk mendukung pengembangan usaha perseroan dan anak-anak perusahaan perseroan. Demikianlah telah kami sampaikan penjelasan dan usulan direksi mengenai rencana penggunaan laba bersih perseroan yang diperoleh dalam tahun buku 2022 untuk mendapat persetujuan dari rapat ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada ketua rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Ardanto. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah kita mendengarkan paparan dan usulan dari direksi perseroan, selanjutnya kita kembali memasuki sesi tanya jawab untuk mata acara kedua ini. Untuk itu saya kembali memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan mata acara kedua tersebut dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam tata tertib rapat. Dalam rangka memastikan sesi tanya jawab ini terlaksana dengan baik dan lancar, saya mohon bantuan kepada petugas Biro Administrasi Efek dan Perseroan untuk dapat memeriksa apabila terdapat pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham
Dan apabila ada, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk dapat membacakan pertanyaan atau pendapat serta nama pemegang saham yang mengajukannya. Baik, persilakan. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada mengajukan pertanyaan baik di dalam rapat ini maupun di dalam ruangan ini maupun di dalam diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris, para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Setelah sesi tanya jawab kita lalui, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengambilan keputusan atas mata acara kedua rapat ini. Sesuai dengan tata tertib rapat, keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat kecuali jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. Oleh karena pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk memberikan suara melalui fasilitas isi kese dengan menggunakan e-proxy, maka notaris akan memeriksa data di dalam sistem untuk mengetahui apakah suara yang diberikan ada di dalam e-proxy tersebut. Selanjutnya saya minta kepada notaris agar dapat membantu saya untuk dapat melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Kami persilakan. Terima kasih Ketua Rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang melakukan pendaftaran secara fisik dan tidak melalui sistem isi dengan menggunakan e-proxy, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda kedua rapat ini. Apakah Anda? Tidak ada. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.psi.co.id. Sesi voting saya mulai. Pimpinan rapat berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk agenda kedua rapat ini adalah sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Jumlah suara abstain adalah sejumlah 524.100 saham. Sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan POJK, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dengan demikian, total suara setuju adalah 1.629.048.907 saham yang mewakili 100% dari suara yang sah dalam rapat ini. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian dari hasil perhitungan suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat ini, maka rapat menyetujui usul direksi perseroan atas mata acara kedua rapat ini.